Rabu 3 Juni 2020 tepat pukul 10. Alhamdulillah kita sudah ketemu lagi di webinar Kadin, dan hari ini sangat spesial karena kita sudah kehadiran yang terhormat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Susi Wijono Mugiarso SME. Kemudian saya juga sudah melihat kehadiran yang kami hormati Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi SEMM. Kemudian juga terima kasih atas kehadiran Ketua DPRD Batam Bapak Nuryanto SHM MH. Juga kita kehadiran Ketua Kadin Kepulauan Riau Bapak Ahmad Ma'ruf Maulana dan juga Ketua Kadin Batam. Skenario kebijakan normal baru atau new normal oleh pemerintah semata-mata untuk menggerakkan kembali roda ekonomi yang telah stagnan karena pandemi COVID-19. Dan ukuran keberhasilan new normal tentunya bukan pada ekonomi, tetapi pada masyarakat yang tetap mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran wabah virus corona COVID-19 tetap bisa dikendalikan. Oleh karena itu, hari ini topik yang akan kita bawakan adalah Batam New Normal, menjaga jarak dengan tetap menjaga ekonomi. Baik, sebelum kita mulai acaranya, kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Untuk itu, lagu Indonesia Raya kita mulai. Baik, makasih Mas Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ses Menko Bidang Perekonomian, Bapak Susi Wijono. Terima kasih atas kehadiran bergabung di acara ini. Tentunya Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi SEMM, dan selaku Kepala BP Batam, terima kasih Pak Wali atas kehadirannya. Mudah-mudahan Pak Wali diberikan kesehatan. Ketua DPRD Batam, Bapak Nuryanto SHMM, Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Ma'ruf Maulana. Kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini pada seluruh sektor, khususnya sektor ekonomi. Bapak-Ibu sekalian, bahwa kondisi saat ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh seluruh masyarakat stakeholder di Indonesia, khususnya di Batam Kepulauan Riau, bahwa daya beli masyarakat juga harus bisa tetap dijaga. Bahwa pemerintah juga tidak cukup dananya untuk secara terus-menerus untuk membiayai keperluan masyarakat. Maka dari itu juga bahwa ekonomi sangat penting untuk bisa tetap berjalan. Nah, dalam kesempatan ini nanti mohon pencerahan, arahan tentunya dari stakeholder terkait bahwa memasuki new normal ini tentunya bukan hanya tugasnya pemerintah, bahwa suksesnya new normal ini adalah letaknya di kita, di masyarakat, di seluruh elemen masyarakat sesuai dengan kapasitasnya, untuk bisa mengikuti seluruh protokol kesehatan, untuk bisa menjaga kebersihan, untuk tetap bisa memakai masker dan segalanya, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk bisa hidup melanjutkan ke depannya. Yang kami hormati Pak Jadi Raja Bubuk selaku host acara ini, Ketua Kadin Batam, kemudian Pak Rudi selaku Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam, Cak Nur, terima kasih selaku Ketua DPRD Batam, kemudian Pak Ma'ruf, Ketua Kadin Kepri, Bapak-Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Pertama, kami mewakili jajaran Kemenko Perekonomian menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama kita berinteraksi ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, demikian juga kita saling memaafkan. Pertama, kami terima kasih sekali, apresiasi inisiatif teman-teman Kadin Batam, Kadin Kepri, beserta jajaran Wali Kota dan DPRD, ini inisiatif yang luar biasa. Mestinya kalau semua jajaran solid seperti ini, baik dari asosiasi usahanya, pemerintah daerahnya, baik Pak Wali Kota maupun Ketua DPRD dan juga BP Batamnya bisa senantiasa duduk bersama dalam satu forum seperti ini sudah 50% lebih, ini sudah membuat confidence semuanya. Itu belum melakukan apa-apa, kita sudah confidence kalau kita kelihatan sulit seperti ini. Dan barangkali di suasana pandemi seperti ini, justru message seperti ini yang dibutuhkan oleh market, dibutuhkan oleh masyarakat dan kita semuanya. Teman-teman dari jajaran dunia usaha, dari asosiasi Kadin Batam, Kadin Kepri, dari pemerintah daerah, Pak Wali Kota, BP Batam, dan dari DPRD, kalau kita solid semuanya,
insya Allah Batam akan bisa segera bangkit kembali di mengatasi masa pandemi ini. Demikian. Baik, yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Pak Susi, beliau adalah Sesmenko dan juga Ketua Dewas BB Batam. Beliau sangat paham kondisi Kota Batam, karena per periodik memang kita laporan pada beliau, karena kami bertanggung jawab kepada beliau sendiri. Yang saya hormati, kalau hadir Ketua Kadin Provinsi, Kadin Kota Batam, Pak Raja Gugu, makasih telah mengundang kami. Mudah-mudahan Batam. Hadir juga Ketua DPRD, Pak Donald, makasih telah hadir. Saya kira apa yang disampaikan Pak Ses sudah lengkap sebelumnya Pak Raja Gugu. Tapi saya tambahkan sedikit lah tentang kondisi Kota Batam, karena mulai kemarin diributin saja, apa new normal, new normal. Batam tidak pernah saya ajukan untuk satu sistem yang ditentukan oleh pusat, baik lockdown atau PSBB dan semua. Kenapa ini tidak kita lakukan? Dari awal memang Batam normal saja kami lakukan. Apa yang menjadi petunjuk dari Menteri Kesehatan, Mendagri, Pak Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan semua. Kita ikuti saja, maka berjalan dengan normal. Sehingga saya pernah laporan ke Pak, saya sebetulnya Batam kami tidak PSBB karena saya harus menyelamatkan industri yang ada. Tadi Pak Sek saya menyampaikan makasih, ada dua sisi dalam satu mata uang. Ini dua-dua harus sejalan, khusus Kota Batam. Karena Batam tidak punya hasil bumi, tidak punya apapun. Maka dua-duanya harus diselamatkan, maka tidak kita ajukan itu. Dan kita bersyukur sampai hari ini, normal yang kita jalankan, memang masyarakat Kota Batam sudah mulai bisa beradaptasi. Dan kalau hari ini pun kami lakukan tentang new normal, itu hanya sebuah nama saja sebetulnya. Dari awal memang kita berusaha bagaimana masyarakat Kota Batam bisa menyatu dengan virus atau COVID-19 ini sendiri. Bersatu ini bukan berarti kita berkawan dekat, tapi kita tidak menjaga. Tapi bersatu ini, kalau saya mengartikan, karena saya diberi tugas sebagai Ketua Gugus Tugas, ini bagaimana tugas saya, COVID ini harus selesai. Untuk selesai ini tentu pusat yang berperan, bukan kita. Salah satu tarif vaksin disampaikan oleh Pak Ses, saya tidak tahu kapan ketemunya. Kalau tidak ketemu, maka kita harus berjalan. Sudah hampir 3 bulan lebih kondisi Kota Batam, saya melaksanakan aturan, banyak yang kita tidak suruh tutup, tapi tutup sendiri. Kenapa? Karena kita melaksanakan protokol kesehatan sendiri. 3 bulan lebih kita melaksanakan ini, saya bersyukur, kalaupun tadi lihat daripada catatan bahwa Batam zona merah, karena kami mungkin beda sama daerah lain, Pak Raja Gugu, kemarin kita sudah rapat bersama-sama. Kita rapat, dihadiri Pak Gubernur, dan Pak Ketua DPRD sudah menyampaikan, akan dukung penuh, sepenuh-penuhnya apa kebijakan wali kota. Dan itu sudah kita lakukan, supaya antara kebijakan saya sebagai Ketua Gugus dan anggota dan Ketua DPRD, ini harus jalan. Tujuan kita tidak ada lain, karena kita ingin pertumbuhan ini, pertumbuhan ekonomi, dan kebebasan masyarakat dalam kehidupan Kota Batam betul-betul harus kita mulai dari hari ini. Bahwa ada loh di Kota Batam yang bisa dibuka wisatanya, bisa dibuka jalur ekonominya antar negara. Artinya dengan memancing ini mudah-mudahan yang di kota juga nanti semua bisa satu persatu kita selesaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentu saya minta kerjasama antara DPRD, Ketua Kadin Kota dan Provinsi, dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Batam. Mudah-mudahan bisa bersama-sama kita selesaikan semua permasalahan ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya yakin mudah-mudahan menjelang tanggal 15 ini semua bisa berjalan baik atas kerjasama kita semua. Dan mumpung ada Ketua DPRD, saya titip juga kerja ini adalah kerja bersama, kekompakan, kebersamaan, ini sangat perlu, sangat penting. Tidak ada saling menyalahkan, tapi saling memberi dan saling mendukung, supaya semua permasalahan Kota Batam ini bisa kita atasi. Mudah-mudahan Batam ini bisa bangkit kembali. Sekali lagi terima kasih, itu pengumuman penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormatin Pak Sesmenko,
Pak Susi, Pak Wali Kota, Cak Nur, Pak Jadi dan teman-teman semuanya. Sampai saat ini saya selalu sangat mengkhawatirkan bagaimana pasca pandemi COVID ini ekonomi ini cepat berputar. Kami terus berpikir bagaimana tetap investasi itu masuk supaya ke depan kita dapat dampak investasi itu yang keluar dari Cina. Kami melakukan kemarin Pak Susi, Pak Wali Kota, dan teman-teman semuanya, kami langsung melakukan kemarin lonceng BBK Murah, di mana kami mengambil inisiatif setelah kami berkomunikasi dengan teman-teman di Amerika, bahwa kenapa Indonesia ini sama sekali tidak dilirik. Kenapa Indonesia tidak dilirik sama sekali. Teman-teman yang di Amerika, investasi di Indonesia cost-nya terlalu tinggi, mahal. Kami terus membangun komunikasi dengan teman-teman di luar, baik di Amerika dan di Jepang, dan alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang merespon, dan bukan hanya merespon, tetapi kami sudah mendapatkannya, beberapa perusahaan Amerika, dan terakhir kami sudah dapat dari beberapa perusahaan Taiwan juga, yang siap, tetapi nunggu momentum, intinya momentum bagaimana ini kondisi COVID ini. Kami juga ingin duduk bersama, intinya bagaimana merecovery ekonomi ini supaya satu sisi COVID tertangani, tetapi ekonomi terus bertumbuh. Hari ini kami sedikit statement ke media bagaimana UKM itu bisa disubsidi, baik itu dana bergulir dari pemerintah kota, Pemkab, gubernur, dan perbankan, supaya dalam hal ini para pelaku-pelaku UKM yang sudah jelas-jelas tonggak ekonomi kita bisa bergerak, bisa melakukan, itu membutuhkan dana bergulir. Nah, alangkah baiknya apabila pemerintah kota, pemerintah kabupaten, provinsi, dan perbankan untuk menyalurkan dana bergulir bagi para pelaku-pelaku UKM. Membutuhkan sebuah terobosan-terobosan, sebuah inovatif-inovatif, tentunya tidak terlalu berbelit-belit, pangkas semua birokrasi yang menjadi hambatan-hambatan. Kami berharap Pak Wali sebagai Ketua BP juga memangkas apa yang menjadi hambatan-hambatan birokrasi-birokrasi yang kita hadapin bersama, karena kami sama-sama ketahuin recovery ini butuh kecepatan. Semua negara pasti akan menyelamatkan ekonominya masing-masing. Jadi kami akan mengawal itu untuk sebuah penggiringan pertumbuhan ekonomi di Kepri ini. Kira-kira demikian dari sepatah kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sesmenko, Bapak Ismail, yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam, yang kami hormati Bapak Kadin Kota Batam, dan Pak Maruf selaku Kadin Provinsi Kepulauan Riau, dan seluruh dan Kepala BP dan seluruh jajarannya, yang kami hormati seluruh teman-teman yang bergabung di dalam rapat koordinasi ini. Baik, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jadi Raja Guguk selaku Ketua Kadin yang menginisiasi rapat koordinasi ini. Harapan kita pertemuan ini adalah pertemuan yang luar biasa, baik walaupun tidak bertatap muka dengan cara virtual ini. Tapi yang paling penting itu isinya. Yang paling penting itu isi daripada pertemuan ini harus ada nilai yang positif dan sebagai solusi. Saya sepakat tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota maupun Bapak Jadi dan Pak Maruf, termasuk Pak Sesmenko, kita ketahui bersama-sama dampak daripada COVID-19 ini dari bukan hanya aspek kesehatan, tapi aspek ekonomi, bahkan sosial dan keamanan dan kenyamanan kita juga terganggu. Dari DPRD Kota Batam ini persoalannya bukan malah sepakat dan tidak sepakat, setuju tidak setuju dalam pelaksanaan normal. Namun demikian saya lebih menitik beratkan tentang persiapan kita dan kesiapan kita dalam pelaksanaan
new normal ke depan. Kita ketahui bersama-sama, kita dengar bahwa Bapak Wali Kota Batam selaku Ketua Gugus memang tidak menetapkan status penanganan COVID-19 seperti yang dianjurkan oleh pemerintah pusat, itu tentang PSBB maupun lockdown atau karantina. Namun demikian, yang saya amati dan saya pantau dan saya kontrol dalam fungsi pengawasan kami, isi kebijakan yang dilaksanakan oleh Wali Kota Batam adalah seluruhnya sudah melaksanakan apa yang ada di dalam norma protokol yang ada di PSBB. Di dalam kita untuk mengambil keputusan-keputusan seyoganya, kami mohon juga agar ada rapat-rapat koordinasi dan secara khusus memang harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan para Forkominda dan seluruh stakeholder yang ada, baru kita ambil kebijakan bersama yang kira-kira bisa menjadi keputusan bersama dan bisa kita sosialisasikan bersama. Yang intinya bahwa DPRD Kota Batam pada prinsipnya dari awal tidak pernah untuk tidak sepakat, tidak pernah untuk tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Kota Batam. Namun demikian yang perlu tetap kami sebagai wakil rakyat juga mengingatkan yaitu tentang persiapan sebelum mengambil kebijakan itu. Karena ini menyangkut tentang kepentingan publik, kepentingan masyarakat kita, dan kepentingan kesehatan kita tentu harus jauh lebih hati-hati dan semua harus dikoordinasikan dengan. Mungkin itu yang saya sampaikan sekali lagi, jika betul kita mau melaksanakan new normal, kiranya ada persiapan kesempatan yang lebih matang. Kita sudah melihat dan mendengar para pimpinan kita bicara tentang new normal di Batam. Tapi saya mendengar ini semua masih perlu dukungan dari semua pihak. Perlu kesepakatan supaya masyarakat tidak bingung terhadap silang pendapat di antara forum pimpinan daerah. Saya melihat memang apa yang dilakukan oleh Kadin Batam, Kadin Provinsi bersama pemerintah daerah itu sudah proporsional. Apa yang digagas oleh Pak Wali Kota dengan pembatasan aktivitas masyarakat PAM. Maka ya ini mungkin perlu istilah PAM ini apakah juga sudah dimusyawarahkan atau sudah disepakati oleh forum pimpinan daerah atau bagaimana, mungkin perlu sosialisasi atau penjelasan dari Pak Wali dan Pak Ketua DPRD. Saya melihat dari pendapat Ketua DPRD masih ada beberapa hal yang mungkin perlu dirumuskan. Maka dalam kesempatan ini barangkali di mana letak perbedaannya mungkin perlu diutarakan oleh tadi apa yang dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Batam bahwa memang masih perlu. Nah, mungkin masih ada yang ketinggalan barangkali Wali bisa menjelaskannya. Demikian yang dapat saya lakukan. Ya, makasih Pak Ampuan. Saya kira dari awal Batam melaksanakan apa yang menjadi aturan dari pusat termasuk dari Menteri Kesehatan. Semua kita juga tahu. Maka saya tidak pernah ngajukan spesial buat Kota Batam. Karena menimbang permasalahan ekonomi ini sangat terganggu. Saya tidak pernah membicarakan Batam jadi new normal. Tapi kehidupan normal dari awal COVID ini sampai hari ini tetap normal. Tapi setelah kita berlakukan apa yang menjadi aturan dari pusat tentang COVID-19 ini, hari ini masyarakat Batam saya kira seperti pemakai masker dan semua, termasuk Ketua DPRD. Saya kira sudah pakai masker sudah keluar. Kita ketahui sumber PAD Kota Batam, semua kita juga tahu hanya dari dua saja. Satu pajak, kedua distribusi. Pajaknya ada di mana? Saya kira pertama ada di hotel, ada restoran, hari ini semua sudah close. Ini salah satu menyelamatkan ekonomi Kota Batam. Karena pekerja formal ini yang di perusahaan ini bisa sampai 300.000. Kalau ini juga kemarin saya ajukan PSBB, maka ini akan terhenti. Kalau terhenti berarti pengangguran yang bekerja di Kota Batam bisa sampai 600 ribuan.
maka seluruh sektor kegiatan, apalagi masalah ekonomi, ini sudah harus kita lepas, tapi tidak boleh bebas dari protokol kesehatan, supaya kita betul-betul berjalan bersama COVID. Tapi perlu diketahui, permasalahan lahan yang lama ini nyelesainya cukup sulit, karena ada sekitar 2.000-an yang tidak terselesaikan, dan itu harus kami selesaikan. Selesainya tidak mudah, karena kalau kita sepakat, seluruh yang minta lahan, tentu kita berharap investasinya harus jelas. Tidak hanya minta lahan, tapi lahannya disimpan. Ini yang terjadi di Kota Batam hari ini. Banyak lahan tak terbangun, karena semua meminta lahan, tapi setelah lahan dapat, nyatanya tidak dibangun. Maka perkara yang kita bikin hari ini tidak ada lain, kita ingin ada kepastian daripada peminta lahan, supaya betul-betul kalau minta lahan, di mana kemampuan Anda investasi. Tentu kalau tadi beliau bilang di Amerika, di China, di mana segala macam, sana menerapkan itu. Dan saya bahkan bisa menerapkan, tapi tentu sisa lahan yang ada di kami. Tapi lahan yang sudah terjual, ini proses hukumnya tidak mudah. Kalaupun kami tarik, ini pasti akan berurusan dengan hukum. Makasih, saya kira tadi pertanyaan itu nasional sebetulnya. Betul. Pajak daerah sebetulnya tak dikasih pun memang sudah nggak ada lagi. Karena kami hanya mengambil tag yang 10% Bapak. Artinya kalau tutup, otomatis berhenti Pak. Sampai SK pun berhenti sendiri dia. Kira kalau yang lahan belum dibangun, kan tidak ada masalah. Bagi yang ingin meminta lahan baru, mungkin itu kebijakannya. Itu pasti akan kita berikan Pak. Karena kalau kita lihat daerah lain, di luar Republik ini, mereka malah memberi kebebasan. Izin malah disiapkan lagi. Jadi Pak Kadin, Pak Maruf, ataupun Pak Jadi Gugu, kalau ada betul yang investasi, uangnya sudah ada, yang investasi Batam, tanahnya milik BP, Bapak ketemukan saya. Kalau perlu kita gratiskan, seluruh izin akan saya siapkan. Artinya dia langsung bangun. Yang penting serius untuk membangun. Kedua, kalau pajak yang di pemerintah, yang tax 10%, ya kalau memang harus bebaskan, ya kita coba kaji aja Pak, dan kita bebaskan aja. Kota Batam mungkin kita berterima kasih sebetulnya. Dibanding daerah lain, target kita ini tercapai. Meskipun COVID, maka COVID ini harus kita hilangkan cepat. Apalagi Pak Jadi. Kalau katanya kun, jadilah semua itu Pak Jadi ya. Apalagi Pak Maruf ya. Artinya ayo sama-sama kita. Saya akan dukung. Apapun kebijakan yang tidak langgar aturan, termasuk pajak segala macam, kalau perlu kita istirahatkan dulu, kita istirahatkan dulu. Yang penting pertumbuhan, seluruh investor masuk, saya kira ini akan bangkitkan sendiri ini. Investor masuk, semua sudah bekerja, saya kira mudah-mudahan COVID takut sama kita kerja juga Pak Jadi ya. Saya kira mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya sangat-sangat mohon sekali kepada Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD. Karena kita dipilih rakyat untuk menyelesaikan permasalahan rakyat, tentu butuh kekompakan bersama. Kalau di lapangan mungkin ada yang saya terlupakan, pada kesempatan saya mohon maaf lahir dan batin mumpung masih bulan Syawal. Ya, kita terbuka Pak Ketua DPR Pak Mas Nur, ini sangat baik dengan saya. Kalau ada yang tidak selesai, kita selesaikan aja. Urusan dagang, carilah investor sebanyak mungkin. Kalau di bawah susah urusannya, mungkin saya tidak tahu, tapi sampai masuk kita streng betul supaya tidak ada masalah, langsung bisa ketemu saya. Saya ada janji, kita akan selesaikan dari proses awal sampai akhir. Kalau ada kendala pusat, tentu kita mohon Pak Maruf Pak Jadilah yang harus ke sana supaya urusannya selesai. Tapi kalau daerah, saya garanti, baik di BP ataupun di Pemko, saya yang garanti supaya ini bisa selesai. New normal adalah tatanan baru kehidupan kita yang mengedepankan kesehatan juga menjalankan kehidupan ekonomi sosial. Tanggung jawab menuju tatanan hidup baru adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga Batam di tanggal 15 sudah bisa memasuki tahap yang lebih baik. Jaga jarak dan jaga pertumbuhan ekonomi. Baik, sebelum kita pamit, izin kami foto bersama Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, Pak Ketua Kadin. Boleh? Silakan Pak Donald untuk berfoto bersama. Saya mulai 1, 2, 3. Baik, sekali lagi gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Sukses Batam. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadirannya. Terima kasih Pak Wali.
Selamat siang. Salam sukses. Silakan. Terima kasih Pak Cak Nur, Ketua DPRD. Terima kasih Cak Nur.